Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Gubernur Maluku Utara, yang terhormat Bapak Kiai Haji Abdul Ghani Kasubah. Saya membayangkan seumur Bapak nanti mudah-mudahan bisa seperti Bapak, usia 70 tapi masih memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang saya hormati para pejabat tinggi Madya di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, Pak Gubernur, ini luar biasa. Saya datang ke Ternate bawa 3 dirjen, Pak. Pak Dirjen Bina Latas, Pak Dirjen Bina Penta, dan Ibu Dirjen Bina Wasnaker. Saya selalu mengajak ketiganya karena kalau kita bicara tentang pelatihan, maka harus berpikir penempatan. Kita melatih banyak anak-anak peserta pelatihan yang harus dipikirkan adalah penempatan pasca pelatihan itu sendiri dan bagaimana membangun hubungan industrial. Jadi sengaja saya minta kepada para dirjen untuk bisa sama-sama dengan Pak Gubernur pada acara siang hari ini. Para pimpinan perusahaan yang hadir pada kesempatan siang hari ini, para staf sus, tamu undangan, dan yang saya cintai, para peserta pelatihan PBK tahap 1, apa kabar semua? Sehat semua? Jawabnya yang semangat. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Puji syukur malah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa sama-sama hadir mengikuti pembukaan pelatihan berbasis kompetensi tahun 2021 di BLK Ternate. Alhamdulillah pagi kami beserta serombongan sampai di Ternate dengan selamat. Benar Pak Gub, auranya memang aura nggak kepingin balik Pak, pingin terus di Ternate karena saking nyamannya suasana di Ternate. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kira kita semua tahu bahwa pandemi COVID-19 ini membawa dampak yang sungguh sangat luar biasa. Ini sudah ulang tahun, Pak. Kalau ulang tahun umur kita berharap umur panjang. Tapi kalau ulang tahun COVID, jangan panjang-panjang umurnya COVID. Mudah-mudahan COVID segera bisa sirna dari bumi yang kita cintai ini. Saya juga turut senang karena ternyata di wilayah Maluku Utara penyebaran COVID bisa ditekan. Zonanya sudah hijau ya Pak Gubernur. Alhamdulillah saya kira mudah-mudahan kehidupan normal seperti sebelum adanya COVID bisa kita rasakan. Dampaknya sungguh sangat luar biasa pada semua sektor.
terutama pada sektor ketenagakerjaan. Kita sudah berusaha menekan angka pengangguran kita dan sukses Pak Gubernur sebenarnya. 5 tahun ke belakang sebenarnya kita bisa tekan pengangguran kita menjadi 4,9%, tapi karena COVID maka pengangguran yang awalnya cuma 7 juta naik menjadi 9,77 juta. Ini sungguh dampak yang saya kira terasa sekali untuk sektor ketenagakerjaan ini. Saya kira tidak terkecuali di Maluku Utara, meskipun pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara sangat baik, tapi saya kira tadi Pak Dirjen menyampaikan tingkat penganggurannya juga tinggi, masih tinggi karena masih tinggi, enggak usah masih. Ya udah masih tinggi karena adanya COVID-19. Meskipun sebenarnya Maluku Utara ini di bawah rata-rata pengangguran secara nasional, tapi masih punya PR Pak Gubernur, 0,34% dibanding tahun sebelumnya. Jadi kira-kira pengangguran di Maluku Utara ini ada 97.000 penduduk usia kerja yang terdampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan mereka macam-macam, bisa di PHK atau yang terbesar adalah mereka yang dirumahkan dengan berkurang penghasilannya. Adanya pandemi ini menambah tantangan baru ketenagakerjaan kita. Sebelumnya kita punya tantangan terkait dengan kualitas sumber daya manusia. Data menunjukkan bahwa angkatan kerja kita tingkat pendidikannya masih SMP ke bawah, 57% SMP ke bawah. Bisa dibayangkan dengan tingkat pendidikan SMP ke bawah, maka skill, kompetensinya juga terbatas dan pada akhirnya mempengaruhi produktivitasnya. Ini tantangan ketenagakerjaan. Sisi yang lain kita menghadapi cepatnya laju revolusi industri 4.0. Industri 4.0 yang harus disikapi dengan inovasi digital, menyiapkan tenaga yang siap menghadapi revolusi industri digital. Pada saat yang sama kita menghadapi tantangan adanya pandemi COVID-19. PR-nya menjadi 3 PR. Kompetensi yang rendah, produktivitas yang rendah, menghadapi dipaksa kita masuk pada industri 4.0, semakin sulit kita menghadapi karena di saat kita sedang menyiapkan SDM yang menghadapi 2 tantangan, kita juga dihadapi adanya pandemi COVID-19. 3 tantangan itu yang saya kira tidak bisa kita jalan sendiri-sendiri Pak Gubernur. Mau tidak mau dibutuhkan sinergitas, dibutuhkan kolaborasi. Antar siapa? Antar pemerintah dengan pemerintah daerah. Antar pemerintah dengan sektor swasta. Mau tidak mau kita mesti berkolaborasi menjawab 3 tantangan tersebut. Saya terima kasih sekali atas nama pemerintah. Saya mengapresiasi Pak Gubernur yang aware terhadap isu pembangunan sumber daya manusia, terutama di Maluku Utara. Salah satu bentuk awareness beliau adalah menyerahkan, memberi hibah 4,8 hektar di Sofivi. Tidak cukup itu, Pak Gubernur menjanjikan akan lebih dari itu setelah proses penyerahan yang pertama. Jadi niatnya saja Pak, saya sudah sangat senang sekali. Mudah-mudahan niatnya ijabah, dikabulkan oleh Allah. Pak Gubernur masih diberi kekuatan untuk terus memimpin masyarakat Maluku Utara dan bisa menyaksikan penyerahan tanah tahap kedua.
Ini salah satu bentuk amal jariah Bapak Gubernur mewakili menjadi amal jariahnya masyarakat Maluku Utara. Jariah yang mudah-mudahan Pak Gubernur akan terus mendapatkan kiriman pahala dari semua masyarakat yang merasakan manfaat mendapatkan pelatihan di BLK yang akan kita bangun nantinya. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, Kementerian Ketenagakerjaan menghadapi kondisi tersebut melakukan berbagai langkah, mau tidak mau kita harus menyesuaikan kondisi dan tantangan tersebut. Kebijakan yang kita lakukan adalah melakukan pelatihan dengan pendekatan kebijakan triple skilling. Jadi tidak hanya memberikan skill, tapi kita juga berusaha mengupgrade dengan melakukan reskilling maupun upskilling. Mau tidak mau pekerja kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Mau tidak mau BLK harus mau melakukan dalam bentuk tidak hanya skilling tapi juga melakukan upskilling maupun reskilling. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan optimalisasi pemagangan yang berbasis jabatan, peningkatan soft skill, perubahan kurikulum, dan metode yang berfokus pada human digital online. Dan tentu saja karena adanya COVID-19 ini memaksa kita untuk melakukan penyesuaian pelatihan dengan melakukan blended training. Mau tidak mau Pak, kebutuhan industri harus bisa kita penuhi, pelatihan kita harus bisa memenuhi kebutuhan industri. Kita tidak ingin alumni pelatihan BLK justru berkontribusi bagi pengangguran baru di Maluku Utara. Saya kira kalau itu ceritanya, tutup saja BLK Pak Dirjen. Kalau BLK ternyata akan melahirkan pengangguran baru, nggak usah bangun SOVIVI, betul Pak Gubernur? Tutup saja BLK. Buat apa kalau pelatihan kita lakukan justru malah menambah pengangguran baru. Jadi nggak ada BLK sudah sama saja adanya BLK dengan tidak adanya. Harus justru menjawab kebutuhan industri. Saya kira Maluku Utara ini adalah salah satu harapan bagi pemerintah Indonesia karena memiliki banyak sekali resources yang dikembangkan yang akan menjadi harapan bagi investasi baru yang pada akhirnya dengan investasi baru akan melahirkan lapangan pekerjaan baru. Ini menjawab tantangan pengangguran kita yang semakin tinggi. Kita tidak bisa melakukan kerja biasa-biasa saja. Kita harus bekerja extraordinary menjawab kebutuhan dan tantangan dinamika ketenagakerjaan. Saya mengajak kepada seluruh pengelola BLK termasuk BLK di Ternate harus melakukan transformasi BLK. Tidak bisa tidak. Tidak bisa ditawar-tawar lagi, kita harus melakukan transformasi. Transformasi itu dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari reformasi kelembagaan, kemudian redesign substansi pelatihan, revolusi sumber daya manusia, revitalisasi fasilitas dan sarana prasarana. Perkembangannya sangat dinamis. Kalau tidak didukung dengan niat yang kuat melakukan transformasi, BLK kita akan sangat jauh dan ditinggalkan oleh masyarakat. Dan yang tidak kalah pentingnya, perlu kita merebranding BLK kita. Persepsi masyarakat BLK itu apa ya? Jadul,
tidak mengikuti perkembangan zaman, terus kumuh, itu sudah masa lalu itu. Sudah masa lalu, harus berubah. Semuanya harus berubah, mulai dari fasilitas sarana prasarana, kemudian dari sisi kelembagaannya, mau melakukan meredesain substansi pelatihannya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengembangkan relationship. Ini yang harus terjadi. Di sini harus menjadi titik kumpul bagi dunia usaha dan dunia industri. Adakah tempat kongko-kongko buat teman-teman dunia usaha dan dunia industri, Pak Kepala? Harus tersedia. Di sini harus menjadi titik kumpul bagi teman-teman dunia usaha dan dunia industri. Karena dengan itulah kita bisa menjawab kebutuhan industri, dan dengan itulah industri mendapatkan manfaat dari keberadaan BLK ini. Ini hubungan yang saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya. Dengan kita mempersiapkan skill yang tenaga-tenaga yang kompeten, yang profesional, perusahaan, industri akan terbantu mengurangi biaya peningkatan SDM-nya. Sebaliknya bagi kita terbantu karena penempatan yang termanage dengan baik. Berkali-kali saya menyampaikan BLK harus menjadi titik temu bagi dunia usaha dan dunia industri. BLK harus menjadi tempat yang ramah bagi dunia industri dan dunia usaha. Seluruh perhatian harus bisa sekali lagi menjawab kebutuhan dunia industri dan dunia usaha. Jadi berkali-kali ini kesempatan yang baik, mungkin ada waktu kita berdialog, sering-seringlah membuka dialog dengan teman-teman industri. Jika perlu skill tenaga-tenaga instrukturnya ambil dari teman-teman dari perusahaan untuk industri. Sesuaikan kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan industri. Semuanya harus berbasis pada kebutuhan real dari teman-teman dunia industri. Sehingga ini menjawab Pak Gubernur, angka pengangguran kita itu didominasi justru oleh mereka yang mendapatkan pendidikan vokasi. SMK itu menjadi penyumbang pengangguran terbesar kita, kemudian diploma, perguruan tinggi. Justru pengangguran kita ini tidak ada sedikit kontribusinya dari mereka SMP, SD ke bawah. Kontribusi pengangguran kita justru dari teman-teman anak-anak kita yang mendapatkan pendidikan vokasi baik tingkat menengah atas maupun perguruan tinggi. Karena tidak terjadinya link and match, maka tidak tertampung di dunia usaha dan dunia industri. Saya kira kita tidak ingin mengulang. Kalau SMK-nya sudah berkontribusi, kita tidak ingin BLK juga berkontribusi pada menyumbang pengangguran kita. Sekali lagi, saya benar-benar berharap Pak Kepala BLK lakukan sinergitas dengan baik, bangun komunikasi dengan baik dengan seluruh stakeholder. BLK ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala BLK. BLK ini adalah rumah bagi semuanya, rumah bagi masyarakat untuk mendapatkan peningkatan kompetensi, rumah bagi dunia usaha dan industri untuk bisa mendapatkan tenaga kerja yang kompeten. Harus menjadi rumah yang terbuka, yang memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat. Kami menyampaikan sekali lagi terima kasih Pak Gubernur kepada pemerintah provinsi dan
terima kasih kepada pemerintah daerah kabupaten kota. Mungkin boleh nitip Pak Gubernur, UPT BLK yang dikelola oleh UPTD. Saya kira kita masih dorong bersama-sama untuk bisa juga melakukan transformasi. Di bawah arahan Pak Gubernur, saya kira kita bisa dorong BLK-BLK yang dikelola oleh pemerintah daerah, kabupaten kota, bisa melakukan transformasi bersama. Saya kira yang bisa saya titipin Pak Gubernur. Pak Gubernur punya waktu untuk melakukan koordinasi dengan para bupati wali kota, mengajak untuk mereka investasi sumber daya manusia. Memang investasi sumber daya manusia itu lama, Pak. Susah, tidak seperti membangun jembatan yang bisa kelihatan cepat dirasakan dan mungkin pengaruhnya pada elektabilitas untuk kepentingan berikutnya. Tapi kalau investasi sumber daya manusia itu panjang sehingga mungkin tidak terasa dampaknya. Tapi yakinlah ini tadi yang saya katakan di depan, ini bagian dari amal jariah. Kita berkontribusi meningkatkan sumber daya manusia kita melalui pendidikan dan melalui pelatihan kompetensi. Sekali lagi berharap Pak Gubernur nitip kepada Bupati Wali Kota, ada berapa UPTD Pak di Maluku Utara, BLK? Hanya satu, tapi kalau binaannya BLK Ternate ada berapa? 4, 5, iya. Ya paling tidak satu BLK di mana Pak? Bukan, yang di Maluku Utara? Halmahera Barat. Saya kira nitip ke Bupati Halmahera Barat didorong agar BLK UPTD Halmahera Barat bisa sama-sama Pak, sama-sama melakukan transformasi. Insya Allah kalau kita bisa kerja bersama seperti itu, tantangan ketenagakerjaan bisa kita atasi. Tadi Pak Gubernur berharap akan banyak sekali industri yang akan dibangun di wilayah Maluku Utara yang akan menyerap tenaga kerja. Saya berharap masyarakat Maluku Utara ini bisa menjadi tuan rumah di Maluku Utara. Saya kira itu yang terpenting. Kebutuhan sumber daya manusia di sini akan dipenuhi oleh masyarakat Maluku Utara sendiri. Saya yakin dan percaya jika tekad itu bisa kita terjemahkan dengan fungsi dan peran kita masing-masing, insya Allah akan bisa terpenuhi. Kepada anak-anakku, calon peserta pelatihan BLK, gunakan waktu sebaik-baiknya. Ini adalah program pemerintah, kami tidak memungut biaya sepeser pun. Gunakan, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Saya tahu kalian semua punya keinginan untuk bisa bekerja setelah ikut pelatihan. Tergantung dari apakah anak-anakku semua tekun mengikuti pelatihan ini. Nanti akan diukur kompetensinya melalui sertifikasi kompetensi. Jika tidak serius dan tidak mendapatkan sertifikasi, pasti tidak akan mendapatkan pekerjaan. Jadi sungguh-sungguh seriuslah mengikuti pelatihan. Ini kesempatan di luar adik-adik anak-anakku semua ini masih banyak yang berkeinginan untuk bisa mendapatkan pelatihan ini. Kalau dilihat dari tingkat pengangguran di Maluku Utara, itu hanya bisa dijawab dengan pelatihan 5%, jadi masih sangat jauh. Jadi kalau adik-adik punya kesempatan untuk mengikuti pelatihan hari ini, bersyukurlah, gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya kira itu yang dapat saya sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan berbasis kompetensi angkatan pertama BLK Ternate tahun 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita. Kita berdoa mudah-mudahan COVID segera berlalu,
kita diberikan kekuatan menghadapi kondisi yang sangat sulit ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.